Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian bayangkan, negara semaju Singapura yang sering kita lihat sebagai lambang kemakmuran, ternyata warganya justru ramai-ramai kabur ke Batam. Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita, tapi sudah jadi realita yang menarik untuk kita bahas. Kenapa ini bisa terjadi? Apa ini pertanda ada tekanan ekonomi tersembunyi di balik gemerlapnya Singapura? Yuk, kita kupas tuntas. Singapura memang dikenal dengan biaya hidupnya yang selangit. Mulai dari harga properti, makanan, sampai biaya transportasi, semuanya serba mahal. Nah, bagi sebagian warganya, terutama mereka yang berpenghasilan popason atau para pensiunan, tekanan ini terasa sangat berat. Disinilah Batam hadir sebagai sebuah oase. Bayangkan saja, dengan menyeberang feri, kurang dari 1 jam, mereka bisa menikmati hidup dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Kita lihat saja perbandingannya. Harga sewa apartemen di Singapura bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Sementara di Batam, dengan uang yang sama, mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang sangat layak, bahkan mewah, dan masih ada sisa untuk kebutuhan lain. Belum lagi soal makanan. Di Singapura, sekali makan di luar bisa menguras kantong. Di Batam, mereka bisa makan enak setiap hari dengan biaya yang sangat minimal. Ini bukan cuma soal hemat, tapi soal kualitas hidup yang lebih baik. Fenomena ini juga didukung oleh berbagai kemudahan yang ada. Pemerintah Indonesia, khususnya di Batam, sangat menyambut baik kedatangan mereka. Program seperti Indonesia Second Home Visa memudahkan warga negara asing untuk tinggal lebih lama. Infrastruktur di Batam juga terus berkembang pesat. Ada pusat perbelanjaan modern, fasilitas kesehatan yang memadai, dan berbagai tempat rekreasi. Jadi, mereka tidak merasa pindah ke daerah terpencil, tapi ke kota lain yang lebih ramah di kantong. Bagi warga Singapura, pilihan ini sangat masuk akal. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk bekerja di Singapura, tapi tinggal di Batam. Setiap hari mereka bolak-balik menggunakan feri. Mungkin terdengar melelahkan, tapi bagi mereka, pengorbanan itu sepadan dengan penghematan biaya hidup yang luar biasa besar. Uang yang berhasil dihemat bisa mereka gunakan untuk menabung, berinvestasi, atau sekadar menikmati hidup tanpa harus pusing memikirkan tagihan yang membengkak setiap bulan. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Fenomena ini menunjukkan bahwa Batam punya potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi baru di kawasan ini. Semacam halaman belakang yang suportif bagi Singapura. Ini juga jadi pengingat bahwa status negara maju tidak selalu menjamin kehidupan yang mudah bagi semua warganya. Selalu ada celah dan tekanan yang membuat orang mencari alternatif yang lebih baik. Bagi Indonesia, ini adalah peluang emas untuk terus mengembangkan Batam dan menarik lebih banyak lagi investasi serta talenta dari luar. Kisah warga Singapura yang memilih Batam ini lebih dari sekadar cerita tentang mencari biaya hidup murah. Ini adalah cerminan dari dinamika ekonomi global yang terus berubah, di mana kedekatan geografis dan perbedaan biaya hidup bisa menciptakan peluang yang tak terduga. Sebuah simbiosis mutualisme yang menarik antara dua negara tetangga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah tren yang akan terus berlanjut? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.